pasar itu fenomena kita, makanya kita nggak bisa kalau kita misalnya kemudian merasa tenang-tenang aja, balik kompor dinyalain terus ya. Tiba-tiba kita kehabisan energi, kita nggak bisa benahin semua dan kita hanya ngelus dada aja. Ya Allah itu kan muslim gitu. Ya, makanya nggak aneh tuh nanti bilang hari Jumat tiba-tiba kan gitu. Ada yang ngirim WhatsApp, Assalamualaikum Beb, ini hari Jumat, jangan lupa sholat Jumat ya Beb. Tiba-tiba dapat balasan, Waalaikumsalam, makasih ya Beb, kamu juga ya Beb, jangan lupa sholat Jumat. Ini parah, Pak. Keadaan kita sekarang parah. Bang Lubis kan ngelola klinik psikoterapi juga. Yang dibantu di situ sekarang ini kasusnya banyak seputar itu. Perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki, bayangin aja. Ini fenomenanya sekarang tuh begitu. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa remaja-remaja itu bisa seperti itu? Karena kosong. Kosong. Remaja sekarang ini kosong pikirannya, kosong hatinya. Entah itu laki-laki perempuan sama, rata-rata kosong. Kenapa kosong? Orang tuanya tidak menyiapkan mereka, lingkungannya tidak menyiapkan mereka. Bahkan waktu kecil mereka pernah diusir dari masjid karena dianggap berisik, dimarahin, sehingga mereka nggak mau ke masjid. Ini tantangan nih buat Arba ini. Orang-orang yang punya trauma dengan masjid ini, kalian perlu kembalikan ke masjid kan? Kalau zaman dulu kan begitu. Saya nggak tahu nih kalau di apa namanya Baitul Mumin kayak gimana sekarang mentreatment anak-anak itu. Alhamdulillah. Bagus ya. Oh dulu tuh luar biasa di beberapa masjid lah, saya nggak usah sebutin nama masjid. Anak-anak tuh ada yang menjewer, ada yang dipukul perutnya gara-gara dianggap berisik. Nah, kayak gini kalau udah remaja kan udah nggak mau ke masjid itu yang kayak gitu. Nah, orang tuanya yang pusing, kenapa nggak mau ke masjid anak saya dan seterusnya. Ini PR kita. Ya, banyak lah ya. Fenomena tadi LGBT itu tidak hanya di kampus, di sekolah juga ada, SMP itu ada, SD itu ada, di dunia kerja ada, di beberapa perusahaan-perusahaan swasta itu ada. Di Bali ini banyak yang kayak gitu tuh. Ada yang tersadar, ada. Alhamdulillah Bang Obi sudah menyelamatkan beberapa orang homo yang kemudian sekarang sudah menikah dan beristri. Ada. Udah kembali lurus lah. Kalau memang mereka sudah sadar, bisa. Dan maksudnya sudah ada keinginan untuk berubah, itu bisa gitu. Balik lagi, kenapa sih mereka bisa seperti itu? Kenapa remaja-remaja itu banyak yang rusak sekarang? Tadi karena apa? Kosong. Kalau kosong, ya, siapapun yang mengisi kekosongan itu, dialah yang bisa mendapatkan orang tersebut. Dan yang mau mengisi itu sekarang tuh banyak. Dan kalau bukan antum yang mengisi, bukan yang soleh dan soleha ini yang mengisi mereka, maka orang-orang di luar sana itu yang mengisi. Yang mengisi remaja-remaja dan pemuda ini. Dengan apa? Dengan usaha-usaha mereka. Untuk apa? Kalau yang di luar sana mengisi remaja-remaja itu dengan kesenangan, fashion, ya, pokoknya gaya lah. Yang penting sepatunya keren, bajunya paling update, gayanya paling oke, gitu kan. Dan seolah-olah remaja-remaja itu mendapatkan penerimaan di komunitas mereka. Tapi mereka tidak sadar kalau apa yang mereka sedang lakukan ini sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah gitu. Yang penting aku diterima di sini. Ngapain aku di rumah, orang tua aku aja nggak deket sama aku. Ngapain aku ke masjid? Di masjid juga cuma dibentak-bentakin doang. Di sini aku diterima. Ini teman-temanku rokok, narkoba. Dia diterima di situ. Dan menurut mereka ya itulah teman kita yang baik, yang ada selalu bersama kita ketika kita susah. Padahal mereka lupa bahwa itu sebenarnya mereka sedang dijadikan komoditi buat bisnis. Ya. Coba 14 Februari itu hari apa? Valentine kan? Tahu nggak apa yang terjadi di situ? Di situ adalah puncak tertinggi penjualan coklat.
Perusahaan-perusahaan coklat itu punya momentum tahunan untuk ngabisin stok mereka. 14 Februari dibuat seolah-olah itu sesuatu apa namanya, peristiwa yang wah gitu, yang perlu diperingati dan seterusnya gitu. Dan muslim juga banyak gitu, ngarep dikasih coklat, kayak orang susah aja nggak bisa beli coklat gitu kan. Ya, ada yang kemudian karena mau seolah-olah supaya dilihat dia menyayangi orang, dia beli coklat kasih ke orang. Jadi tanggal 14 Februari itu puncak penjualan coklat, bunga, sama alat kontrasepsi. Karena itu hari zina nasional, internasional. Ya, itu yang terjadi. Coba, gimana nih kita? Kita kalau nggak sadar, kita juga nanti termasuk di kodok rebus itu. Kita akan kaget remaja-remaja udah bagaimana kondisinya, sementara kita nggak berdaya mau ngapa-ngapain. Ini mumpung kita masih punya daya nih, masih punya energi di kita nih, masih punya waktu. Antum nih mumpung masih kayak gini, masih punya waktu, punya kegiatan ngurusin remaja masjid. Dan ini sebentar. Beberapa tahun lagi akan habis masanya antum bisa leluasa begini. Yang perempuan nanti udah nikah, udah punya anak, gendong-gendong anak nggak bisa lagi, susah itu. Anak 1, 2 gitu nggak bisa. Antum juga begitu tuh nanti. Amanahnya akan makin banyak di hari-hari yang akan datang. Nggak akan bisa untuk terus seperti ini gitu. Maka mumpung masih dikasih Allah kesempatan, ya. Surah Al-Baqarah ayat 217 nih ya. Firman Allah yang artinya mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Artinya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu akan terus berusaha, dan dia nggak akan rela lihat antum nih yang udah soleh dan soleha ini. Akan mereka usahakan kayak gimana pun caranya supaya antum balik kepada kejahilian. Nah, ini usaha mereka itu begitu. Malah sok pakai nutup aurat sekarang. Hati yang perlu dijilbab itu hati, ya kan? Yang cowok-cowoknya gitu, kayak jenggot segala, kayak kambing ya. Itu kan omongan-omongan kayak gitu tuh ada aja. Supaya apa? Mulai hancur percaya diri kita, mulai nggak pede kita, mulai kita kemudian ngerasa apa? Oh, ada tuh yang kayak gitu, yang perempuan sudah berjilbab kemudian memutuskan untuk membuka jilbabnya karena merasa apa? Hatinya belum dijilbabin gitu. Aku belum benar. Ya, merasa diri belum benar, udah nanti aja kalau hatiku udah benar baru aku pakai jilbab. Coba bayangin. Kalau hatinya belum benar, dia udah pakai jilbab, minimal kebaikannya sudah ada satu kan, udah nutup aurat dia gitu. Ini mau hati di jilbab itu gimana caranya? Ya? Coba. Kemudian baru memutuskan pakai jilbabnya setelah nenek-nenek gitu. Banyak kan kayak gitu. Nah ini fakta, ini yang menjadi objek dakwah kita nih nanti. Mereka jauh dari nilai-nilai Islam, silau dengan budaya barat ya kan? Ini kan lingkungan kita sekarang ya? Pergaulannya semakin bebas, dikepung oleh rokok, miras, narkoba. Coba datang aja itu ke Circle K, kemana-mana itu yang dijual kan kayak gitu-gitu. Orang nongkrong malam-malam. Kadang-kadang tuh kita pulang sholat subuh aja itu rental PS tuh masih rame gitu. Remaja-remaja emang dihabiskan waktu mereka agar tidak ada kesempatan untuk menyiapkan masa depan mereka. Ketika mereka nanti masuk ke dunia persaingan, mereka udah nggak bisa. Karena apa? Nggak siap. Jadi PR kita ini banyak nih di remaja masjid ini. Jangan dikira kita ini nggak punya kerjaan. Sehingga apa, nanti tugas antum jangan cuma baksos-baksos saja. Terlalu gampang. Kalau cuma ngadain baksos terlalu gampang. Kita punya misi yang jauh lebih besar, membenahi remaja, membenahi pemuda gitu. Kalau cuma ngumpulin sembako, ngantar kemana itu mudah ya, mudah. Antum udah sangat terlatih gitu, kayak gitu-gitu. Coba ya di-upgrade gitu. Ya kan? Betapa banyak nih orang-orang sekarang yang kemudian apa? Silau sama budaya barat. Jadi pengen ikutin aja gitu. Giliran pakai jilbab dibilang ke Arab-Araban ya kan? Giliran mereka ngikutin budaya barat, nggak mau dibilang ke barat-baratan gitu.
Dan semakin jelek tampilan fisiknya, semakin bangga dia kan, semakin keren. Ya, ini telinga udah bagus-bagus nih ya cowok-cowok. Oh ya, salah. Telinga bagus kayak gini. Sekarang dia apa ya? Dibolongin, dikasih roda Tamiya. Banyak kan? Banyak. Dan mereka bangga tuh. Ini kepalanya ini udah rata, ini dibuat Allah begitu, tapi diisi gotri gitu. Terus yang perempuan juga kan gitu ya. Ini alis sudah bagus gitu, dibersihin sampai dia dicukur, digambar lagi. Logikanya di mana coba? Nih, ini kerjaannya sekarang berkelahian, pacaran sekarang bukan pacaran kayak orang dulu. Pacaran sekarang itu hubungan suami istri. Ya, kenakalan, kriminalitas, konsumsi miras, narkoba dan lain sebagainya. Konflik remaja dan orang tua, makin banyak remaja yang enggak taat sama orang tua. Ada orang tua itu pernah nunjukin sama Pak Robi, saya sedih banget, harus bagaimana. Dia punya anak perempuan SMA kelas 2. Ini anak saya tadi malam tidur, saya mendapati di HP-nya itu dia lagi chatting pakai WhatsApp sama temannya yang mahasiswa laki-laki. Salah satu pesannya itu, jadi udah banyak pesan. Salah satu pesannya yang bikin orang tuanya itu sedih, itu pesan dari si cowok itu. Tahu pesannya apa? Dia bilang gini, sayang, itu pakai WhatsApp ya. Kamu itu sekarang sudah besar, kamu sudah kelas 2 SMA, sudah bukan saatnya lagi kamu mendengarkan orang tua. Sudah saatnya kamu menentukan keputusan untuk hidupmu sendiri. Kamu sudah saatnya menentukan jalan hidupmu sendiri. Dan ada aku yang akan setia menemani perjalananmu. Itu kalau perempuan itu nggak cerdas dan kekurangan kasih sayang, pasti kelepok-kelepok begitu. Dan dia mengira si laki-laki itu memang punya niat baik menyayangi dia gitu. Padahal kalimat-kalimat gitu kan kalimat-kalimat modus aja kan. Jadi predator-predator itu banyak di luar sana. Nah, sementara itu kalau kita buka ke sejarah, jadi kalau kita hari ini berbicara tentang remaja masjid, kita belajar tentang kebangkitan pemuda, kita belajar tentang kebangkitan remaja, tidak ada contoh yang lebih bagus daripada di era sahabat Rasulullah. Sampai di Al-Quran saja Allah abadikan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi kan kalian itu umat terbaik yang diutus kepada manusia. Siapa umat terbaik itu? Para sahabat. Nggak ada lagi orang yang lebih baik daripada generasi para sahabat. Mereka lah generasi terbaik itu, generasi para sahabat. Jadi kalau hari ini kita pengen kembalikan kejayaan remaja Islam, mengembalikan kejayaan pemuda Islam, maka yang perlu kita hidupkan adalah menghidupkan suasana seperti suasana para sahabat dulu. Bagaimana mentreatment mereka? Kita perlu belajar bagaimana Rasulullah juga mentreatment para remaja di zaman dulu. Kenapa Islam ini berkembang, Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia? Karena Rasulullah itu ngajaknya para remaja. Ini pentingnya dakwah remaja masjid itu di situ. Karena apa yang antum lakukan ini yang persis dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita ini meneruskan kerjaannya Rasulullah, amanahnya Rasulullah. Kurang mulia apa ini kerjaan antum ini coba? Ini lagi meneruskan tugasnya Rasulullah ini. Rasulullah udah nggak ada, siapa nerusin? Ya kita, remaja masjid ini. Karena dulu Rasulullah itu ketika Islam ini diturunkan, ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul itu, yang diajak itu pertama kali bukan orang-orang tua, anak muda, remaja-remaja. Kata Rasulullah, kenapa begitu? Karena remaja yang menerima Islam ini, sementara orang-orang tua menentangnya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya abu-abu yang lain itu kan pada menentang. Justru yang menerima adalah kalangan anak-anak muda. Jadi hari ini kalau kita pengen memperbaiki umat ini,
bukan orang tua. Ya. Jadi kalau antum lihat itu misalnya di Masjid Baitul Mukminin, orang-orang tua yang isi soft-soft itu, mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain itu. Jalan aja udah susah naik tangga itu. Mau antum aja ngapain mereka itu. Jadi tugas kita perlu mencari anak-anak muda. Itu bentar lagi itu selesai udah itu. Untung yang azannya masih merdu sekarang. Ya kan? Iya, yang sekarang azannya masih merdu Baitul Mukminin. Di beberapa masjid di Jawa kan udah nggak begitu. Ya nggak usah di Jawa lah, antum datang aja itu ke apa tuh namanya Tukat Baju Sari itu, ada masjid musola Nurul Huda itu Pak Kosim itu dari dulu sampai sekarang udah setua itu masih dia yang azan di situ. Azannya saya bisa menirukan itu. Dan kalau dia sampai azan itu nggak ada orang yang telat bangun subuh. Itu coba aja, itu persis kayak gitu azannya. Antum mau nyenyak tidur kayak gimana, pergi setannya itu nggak ada yang bisa bangun. Ayo lu sholat. Itu kayak gitu tuh. Gak percaya berangkat antum subuh, antum coba di sana. Persis kayak gitu. Saya kenapa hafal? Dulu saya kos dekat situ. Jadi saya ingat hafal banget. Gak perlu alarm, gak perlu beker. Pasti bangun subuh di situ. Jadi kalau antum malas-malas bangun, cari kos dekat sana. Ya? Mantap gitu ada yang bangun. Tapi di sisi lain nggak ada yang ngurusin. Satu kekhawatiran saya dengan musola Nurul Huda itu, kalau sampai beliau nanti dipanggil Allah, kemungkinan besar itu musola ditutup. Udah nggak ada yang ngurusin. Dulu zaman saya mahasiswa, ya kami sholat di situ memang. Tapi satu persatu kan udah pindah, udah nggak ada terus. Baitul Mukminin gimana? Sekarang masih ada pengurus yang muda-muda. Ya kan? Tapi kalau nggak diterusin sama antum nih, dan antum nggak mencari penerusnya antum setelah antum ini, siapa? Antum bisa ngumpul di sini kan karena ada yang ngumpulin kan? Terlepas siapa dialah. Tapi yang pasti antum kan nggak ujung-ujung ngumpul, pasti ada yang ngumpulin. Yang bikin arba'in ini juga ada gitu. Beruntunglah mereka yang ngajak antum sudah berhasil melanjutkan tongkat estafet ini sampai di antum. Pertanyaannya sekarang, antum di para pengurus sekarang, apalagi calon ketua yang baru nanti, habis antum siapa? Kan gitu. Iya. Jangan sampai pas zaman kepengurusan antum, justru disitulah tutup buku arba'in ini menjadi sejarah yang nanti akan dikenang sepanjang masa, bahwa di tahun 2017 dulu pada sejarahnya ada remaja masjid, dan disitulah remaja masjid terakhir di Baitul Mukminin. Itu kelihatan tuh artefak ya, antum bukan fosil gitu. Coba, nauzubillah min dzalik. Makanya namanya dakwah itu bersambung. Jangan merasa puas kalau kita udah jadi pengurus arba'in sekarang. Justru ini ada diberikan Allah kepada kita kepercayaan. Untuk apa? Mengajak lagi yang lain. Dia kasih Allah kesempatan pada kita untuk mendapatkan apa? Peluang-peluang kebaikan. Apa peluang kebaikan itu? Kata Rasulullah itu, kalau sampai ada satu orang aja, nggak usah banyak-banyak, satu orang aja yang dapat hidayah Allah dan kita menjadi perantara kebaikan, orang itu dapat hidayah Allah tuh, dan hidayah itu nyampe ke dia, kita jadi perantaranya. Ya, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seluruh dunia ini dan seisinya. Seluruh dunia ini, antum bisa ngajak satu orang aja jadi baik. Gak banyak-banyak, kata Rasulullah, satu orang aja jadi baik. Dan antum yang ngajak, antum yang sabar, ngajakin dia, ngingetin dia, yuk ke masjid yuk, ada kajian, yuk ke masjid yuk, ada ini, gitu-gitu doang. Dan dia mau, ya lama-lama dia berubah, dia kemudian menikmati ke masjid, ya. Itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Yang ahwat-ahwat tuh, yang putih-putih ajakin ke masjid. Yang awalnya nggak nutup aurat jadi nutup aurat, dan dia terinspirasi jadi nutup aurat, dan seterusnya gara-gara yang ngajak antum kayak gitu. Itu lebih baik daripada seluruh dunia dan sisi. Dan kabar baiknya, biasanya pemuda, remaja itu mudah diajak, mudah diajak. Ini kabar baiknya. Kita lihat ya, Mus'ab bin Umair, dia itu anak orang kaya, ya.
dan dia rela meninggalkan kekayaan orang tuanya, nggak dapat warisan lah kira-kira gitu ya, nggak peduli, dia tinggalkan itu kekayaan dari orang tuanya. Ya, ini pemuda tuh begitu, siap. Kalau orang tua kan mikir bolak-balik. Ciri-ciri remaja itu, ciri-ciri pemuda itu mikirnya nggak bolak-balik, sekalian makan. Jadi kalau terlalu banyak pertimbangan itu orang tua itu. Ya, jadi kalau antum ini seumur umur antum ini udah mulai banyak pertimbangan, saya curiga antum udah tua. Ya, karena anak muda itu ciri-cirinya nggak banyak pertimbangan ya. Kerjain aja dulu. Wah nanti kalau urusan belakang, nah itu anak muda. Orang tua nanti bagaimana kalau begini? Kalau begitu bagaimana? Mari kita pikirkan pahit-pahit dulu. Nanti, itu orang tua itu. Kalau anak muda nggak begitu. Ajar aja dulu. Nanti kalau salah kita perlu kita benerin gitu. Ya. Zaid bin Sabit ya, menjadi sekretaris Rasulullah yang menguasai bahasa asing. Jadi mereka ini orang Arab, tapi bisa bahasa Ibrani. Usia berapa? 9 tahun. Ayo antum ingat-ingat antum 9 tahun ngapain? Usama bin Ziyad menjadi panglima perang pasukan Islam itu di usia 19 tahun. 19 tahun udah mimpin pasukan perang. Dia udah jadi panglima umur 19 tahun. Ada yang 19 tahun di sini? Udah lebih tua ya. Siapa yang pernah pimpin saat antum umur 19 tahun? Jangan dibilang itu kan 19 tahun zaman dulu kan orangnya tua-tua. Siapa bilang? Justru 19 tahun di tahun Komariah itu lebih muda daripada 19 tahunnya Masehi. Antum lihat aja. Ya, duluan mana tuh? Lebih cepat mana perputaran? Bulan-bulannya apa namanya? Bulannya Masehi sama Hijriah. Lebih cepat Hijriah. Berarti lebih muda mereka sebenarnya. 19 tahunnya di tahun Hijriah itu lebih muda daripada 19 tahunnya Masehi. Ya, jangan dibilang itu kan dulu 19 tahunnya dulu kan orangnya gede-gede, nggak ada begitu. Sama. Artinya apa? Kalau dulu Rasulullah bisa mengkader orang 19 tahun bisa jadi panglima perang, hari ini pun kalau kita bisa benar-benar mengkader remaja masjid itu kita juga bisa bikin kayak gitu. Yang penting lakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kayak kita. Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel itu, ibu kota Romawi, di usia berapa? 23 tahun. Pada tanggal 29 Mei 1453. Abad 9 Hijriah. Ya. Ini Muhammad Al-Fatih, umur 23 tahun. Yang 23 tahun siapa di sini? Enggak ada juga? Atau umur berapa sih sebenarnya? Dua-dua. Tapi di sini ada yang 23 sudah pernah menaklukkan benteng Konstantinopel. Rasulullah umur 12 tahun sudah melakukan perjalanan internasional dan sudah menjadi bisnismen. Umur 12 tahun. Antum 12 tahun udah kemana? Jangan ke Bedugul aja belum. Coba 14 tahun Rasulullah sudah menjadi pasukan perang, menyiapkan anak-anak panah. Dan ini Rasulullah. Ketika Rasulullah menikah umur 25 tahun itu, ini kan banyak yang dilemahkan itu kabar-kabar tentang Rasulullah kan. Dibilang Rasulullah apa? Rasulullah itu umur 25 tahun menikah dengan seorang janda kaya. Jadi seakan-akan Rasulullah itu menjadi kaya karena menikah dengan seorang janda. Ini nggak begitu ceritanya. Rasulullah itu di usia 25 tahun itu adalah seorang bisnismen yang sukses. Sehingga Khadijah itu melihat ini orang hebat. Ini orang hebat. Akhlaknya mulia, jujur. Kalau berbisnis sukses, berarti apa? Rasulullah itu punya kemahiran dalam berwirausaha. Sehingga saat kemudian mereka menikahnya, Rasulullah dan Khadijah itu menikah. Tahu nggak mas kawinnya apa? Unta merah. Oh, unta merah. Sebanyak 20 ekor. Kalau itu kalau diuangkan itu sekitar triliunan. Unta merah itu
Kalau mau antum bandingin kayak hari ini, ya, satu unta merah. Jadi unta merah itu adalah kendaraan terbaik di zaman itu. Apa kendaraan terbaik zaman ini? Mungkin kalau sekarang Ferrari, Jaguar, Lamborghini. Ya udah, sebut aja Lamborghini misalnya. Berarti maharnya Khadijah itu saat Rasulullah meminang beliau, Rasulullah menyerahkan 20 buah mobil Lamborghini kepada Khadijah. Sekarang pemuda-pemuda sekarang yang Islam itu nikahnya umur berapa? Bukan 25 tahun, 30 tahun. Itu mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat. Modal 100.000. Udah nikahnya telat, mas kawinnya cuma seperangkat alat sholat. Dan akhwatnya mau gitu loh. Masya Allah. Ini kan pengingat buat kita. Kita ini terlalu banyak dibuai. Remaja-remaja hari ini dibuai itu PlayStation lah, game-game di HP lah, game online lah. Habis waktu kita dengan semua apa? Membuang-buang waktu. Banyak remaja hari ini yang mengerjakan sesuatu, yang sesuatu ini nanti akan dia sesali di masa tuanya. Makanya minimal kita, kalau kita mau memulai dakwah kita di remaja Masjid Arba'in itu, minimal kita berkomitmen pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan sesuatu kesia-siaan yang akan kita sesali nanti ketika kita sudah tua. Maka hari ini berkomitmenlah, yang saya lakukan ini insya Allah akan menjadi cerita bahagia di saat saya sudah tua. Ya, enak ceritanya, bukan kesia-siaan. Misalnya cerita apa antum? Seperti apa perjuangan antum hari ini? Misalnya kalau saya nih, anak saya nanti nanya, ya masa muda ayah itu gimana sih ya? Saya nggak bisa ceritain yang jelek-jeleknya sama dia kan, malu dong gitu. Paling nggak bagian-bagian yang saya ceritain di masa-masa saya mulai berjuang menyelesaikan kuliah saya kuliah membiayai sendiri kuliah saya kerja ngajar privat, jualan kacang goreng dan seterusnya, paling gitu-gitu kan. Jadi penderitaan kita, hal-hal bermanfaat itu yang bisa enak kita ceritain kan. Ayah dulu itu buat bayar SPP kuliah itu pergi ke pasar sawah beli kacang, digoreng, dikasih micin yang banyak dulu, biar enak dulu, dibungkusin kecil-kecil nitip ke warung-warung. Itu emang saya kerjain dulu buat biaya kuliah saya, ngajar privat gitu ke rumah-rumah orang. Kemudian apa? Jual celana dalam, jual baju koko, itu kerjaannya apa aja dijual yang bisa jadi uang pokoknya. Untuk apa? Ngebiayain hidup, biayain kuliah. Makan sehari sekali. Makanya setelah udah nggak kayak gitu hidupnya jadi gemuk gitu kan. Makan dulu udah susah makan, sekarang bisa makan gitu. Udah gitu juga ya, nggak gitu juga. Tapi enak ceritanya gitu. Kalau kita punya perjuangan dan seterusnya itu ceritanya enak. Coba tuh mau cerita apa? Saya juga punya masa lalu yang kelam, tapi nggak mungkin diceritain itu. Malu kita lah, malu. Nah coba kira-kira antum nih sekarang, kira-kira lebih banyak cerita yang bisa antum banggakan kepada anak cucu antum, apa cerita yang antum malu menceritakannya? Kalau saya jujur aja, lebih banyak cerita yang malu saya ceritakan. Proses saya berubah itu, hijrahnya saya itu lebih telat daripada antum lah. Saya itu kuliah di tahun kedua baru mulai kenal Islam, tahun 2000. Jadi saya berislam dengan baik ini, berusaha dengan baik ini baru kurang lebih 16 tahun aja, belum lama. Sebelum itu kisah-kisahnya nggak perlu diceritain dan nggak pantas diceritain, terlalu bau, terlalu busuk, terlalu nggak enak lah. Nah antum ini di umur antum sekarang saatnya lah untuk kemudian memperbanyak itu cerita-cerita indah itu yang nanti bisa antum ceritakan kepada anak cucu antum dan inspiratif. Nanti kalau wah ayah itu inspiratif ya, kata anak-anak antum kan, wah bunda itu keren ya gitu. Jangan sampai memalukan masa mudanya. Ya gitu. Nih ada ulama di Mesir, Imam Said Hasan Al-Banna, usianya berapa? 22 tahun. Seorang
Hasan Al-Banna umur 22 tahun dia membentuk organisasi dakwah yang anggotanya itu ulama. Dia itu 22 tahun dia bikin organisasi dakwah, anggotanya itu ulama, dosen, guru, pengacara, hakim, politikus, pengusaha, dokter, perawat, sopir, buruh, petani. Jadi semua kalangan dia jadikan. Ini organisasi yang disebut Ikhwanul Muslimin di Mesir itu. Dan sekarang hari ini organisasi yang paling ditakuti oleh Amerika. Sampai hari ini. Orangnya udah meninggal ini. Yang Hasan Al-Banna itu meninggal usianya muda. Meninggalnya ditembak. Karena apa? Ditakutin. Tapi dahsyat. Umur 22 tahun udah bisa menggerakkan semua elemen masyarakat. Kita 22 tahun, siapa yang bisa kita gerakkan? Sehingga perlu kita memotivasi diri kita. Kita buka surah Al-Kahfi ayat 13. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman, ya, kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi maksudnya apa? Di surah Al-Kahfi ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad ini. Ternyata dari zaman dulu itu juga yang bergerak itu adalah pemuda-pemuda. Siapa pemuda-pemuda? Pemuda-pemuda yang diberikan Allah petunjuk. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pemuda-pemuda yang diberikan Allah petunjuk, yang kemudian mau juga mengizinkan diri kita untuk bergerak. Nah, ini kita lihat. Jadi kepribadian remaja hari ini itu dibentuk dari apa? Ada faktor keturunan. Jadi tergantung orang tua mereka mendidik mereka. Ada di antara mereka yang tidak peduli sama Islam karena memang orang tuanya nggak mendidik mereka di situ. Ya. Ada juga yang kemudian terbentuk kepribadiannya karena apa? Contoh yang dilihat saat mereka anak-anak dan remaja tadi itu, yang mereka lihat dari mana? Tontonan di TV, tontonan di bioskop dan seterusnya, lagu, video klip dan sebagainya, sehingga mereka pengen meniru. Dan sekarang era sosmed juga kan begitu. Banyak mereka itu mencontoh kehidupan itu tergantung dari apa yang mereka lihat. Pola asuh keluarga, lingkungannya, orang tua, nenek dan lain sebagainya, ini yang membentuk kepribadian para remaja hari ini. Kita bisa masuk di mana untuk merubah itu semua? Kita masuk di terakhir, menjadi teman bermain mereka, teman beraktivitas mereka. Karena apa? Di usia remaja, ya, seseorang itu bisa berubah karakternya tergantung dengan siapa dia berteman. Maka ketika hari ini kita berdakwah di Arba'in ini peluang kita untuk mendakwahi remaja dengan cara apa? Menemani mereka, menjadi teman mereka, menjadi sahabat mereka. Karena apa? Kalau bukan kita yang bersahabat sama mereka, ada orang lain yang pura-pura jadi sahabat mereka, dan sesungguhnya mereka ingin dijadikan sebagai komoditi tadi, bisnis buat mereka. Apalagi predator-predator banyak juga di luar sana. Maka tugas kita ini besar. Jangan dibayangkan Arba'in ini cuma organisasi yang begitu-begitu aja, nggak ada yang lomba-lomba. Nah, misinya banyak, besar. Maka kepengurusan yang ke depan ini sudah saatnya kita naik level ini, Arba'in ini. Ya, bukan nggak boleh bikin baksos loh ya, besok-besok nggak bikin baksos loh. Kalau memang itu mau jadi program unggulan ya bikin lah kalau mau dibikin. Tapi maksudnya Bang Lubis itu ada sesuatu yang bisa kita kerjakan yang lebih menantang lagi, yaitu apa? Misi untuk perbaikan remaja dan pemuda. Dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang kita bikin itu di Arba'in itu. Sehingga bagaimana caranya kita bisa mengelola mereka, remaja-remaja itu? Langkah pertama yang perlu kita miliki, balik lagi ke cerita kodok rebus tadi itu, ya. Kita perlu memastikan kita tidak jadi kodok rebus. Caranya gimana? Kita kuatkan kepekaan di dalam diri kita. Kepekaan untuk apa? Untuk menyadari apa yang terjadi di sekeliling kita, dan kemudian kita merasakan keresahan dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Jangan sampai kita jadi pengurus Arba'in ini, apa yang terjadi remaja di seputar Panjer, apa yang terjadi di remaja di seputar Masjid Baitul Mu'minin, biasa-biasa aja, tenang-tenang, baik-baik aja. Berarti tidak ada keresahan di dalam hati kita.
Kalau kita tidak ada keresahan itu artinya sama aja kita masuk udah nyemplung ke dalam air yang udah dipanasin tadi itu. Nanti tinggal kaget. Maka supaya kita bisa siap energi kita, maka resah dulu. Mari hadirkan keresahan di hati kita, baik itu pengurus yang ikhwan maupun akhwat, sampaikan. Sekarang ini kita sebagai pengusaha Arbain, saya itu resah lihat pemuda sekarang, remaja sekarang, mereka itu begini. Jadi kita bisa melihat keresahan kita terhadap mereka. Coba sekarang antum, saya tanya deh, apa yang antum deteksi seputar remaja-remaja di sekitar Baitul Mukminin ini? Apa yang menurut antum yang menjadi keresahan antum saat ini? Apa? Hah? Yang menjadi keresahan. Iya, yang membuat antum resah kondisi remaja sekarang ini apa? Apa menurut antum baik-baik aja mereka? Kalau mereka udah baik, gak usah ada Arbain. Ya kan? Iya. Nah, berarti kita perlu punya alasan kenapa Arbain ini ada, karena ada keresahan kita terhadap mereka. Sekarang saya tanya, menurut antum apa kira-kira? Yang antum deteksi sekarang lah. Kumpul-kumpul. Mereka apa? Tidak bermanfaat. Ngumpul-ngumpul tidak bermanfaat, bagus. Antum resah nggak dengan itu? Bisa. Bagus. Gitu maksudnya. Apalagi yang lain? Kurangnya ilmu pengetahuan agama. Kurang ilmu pengetahuan agama. Itu kondisi remaja sekarang. Kita resah nggak? Resah. Udah dua kan? Apalagi? Yang awal ada nggak keresahannya? Termasuk dari awal juga ada. Apa? Sendiri. Apa? Mengenai bagaimana pergaulan wanita. Pergaulan. Meresahkan? Sahkan. Bagus. Apalagi? Ini udah jadi program kerja tuh nanti. Ya, terus juga masalah gini, apa namanya, kalau dari wanita, bagaimana cara dia berhijab, Menutup aurat. berpakaian. Ini malah yang resah laki-laki loh, coba. Merhati ya, merhati. Bagus itu, bagus. Nah sekarang yang perempuan apa keresahannya belum keluar dari tadi? Apakah kalian resah bahwa banyak laki-laki yang tidak siap menjadi imam gitu? Resah kita ini. Oh iya, resah. Kenapa? Rata-rata begitu. Kalau perempuan-perempuan itu ditanya, siapa di antara kalian yang sudah siap menikah? Banyak yang siap itu. Oh siap. Tanya ke laki-laki, ada yang siap menikah? Lebih siap perempuan untuk menikah dibandingkan Laki-laki. kamu laki-laki apa bu? Kalau saya ditanyakan saya. Nah iya. Jadi, kok jadi bahas kan? Gak usah. Itu babnya nanti. Itu nanti materi kajian yang. Apalagi keresahannya? Patut nggak kalau misalnya remaja putri itu meresahkan laki-laki tadi itu? Patutlah. Ya kan? Itu kan remaja-remaja laki-laki ini bakal jadi kepala keluarga itu nanti. Kalau hidupnya cuma main PS doang emang bisa? Di game online itu emang bisa dia memimpin keluarganya dengan main game online? Kalau di game online bisa cheating, ada cheatnya. Rumah tangga nggak bisa pakai cheat. Udah ketik sama kontrol shift A gitu. Udah banyak lah duitmu nanti gitu. Nggak bisa gitu. Nggak ada cheatnya yang berumah tangga itu, butuh ilmu. Nah, berarti belum resah juga kita. Kemudian apa tadi fenomena itu, interaksi laki-laki perempuan, ya, yang hari ini apa tuh namanya? Yang mereka bilang pacaran dan lain sebagainya. Padahal di Islam tidak ada konsep itu. Yang ada apa yang di dalam Islam? Hah? Nikah. Nikah yang ada dalam Islam. Tidak ada interaksi antara laki-laki dan perempuan yang halal sebelum menikah. Benar. Makanya harus nikah dulu. Iya nikah. Nah, terus persoalannya berapa persen di antara antum yang sudah menyiapkan diri buat menikah? Jangan cuma ngobrolin doang, jangan cuma bercanda doang. Aduh mau muntah saya lihat status Facebook betul. Iya benar. Cowok-cowok keganjenan. Siapin dirinya. Siapin. Ayo, saya tantangin. Rencana menikah usia berapa? 25. 25. Tahun depan insyaallah. Tahun depan, usianya berapa sekarang? 22. 23 ya berarti ya? Iya. Oke. 22. Hah? 25. Ayo, nggak usah pura-pura nggak dengar gitu. Tahun ini Pak? Tahun ini? Wow. Umur berapa sekarang? 22. 24. Mat? Agak terbuka. Hah? Harus kuliah.
Ini umur berapa? Umur berapa pun tadi yang disebutkan saya aminkan. Aduh nyesel saya bilang lama banget. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, betul. 25 dong bang, biar kayak Rasulullah. Ya, Rasulullah itu nikah umur 25, istrinya umur 40 atau mau. Biar sesuai sunnah sekalian. Ya karena mau kan istrinya dijadikan lagi ya. Iya, coba. Banyak sekarang remaja Islam itu lebih berani pacaran daripada menikah. Lucu kalimatnya kok lebih berani pacaran. Enggak, sebenarnya mereka karena nggak berani menikah, maka beraninya cuma pacaran. Nah gitu kan. Itu lelaki tak berguna itu sebenarnya. Dan lucunya perempuan ada yang mau, itu kasihan juga. Maka sebaik-baiknya perempuan itu nggak pacaran. Perempuan soleh itu nggak mau pacaran dan nggak mau dipacarin. Laki-laki yang baik itu nggak mau pacaran dan nggak mau diajak pacaran juga. Ini kok arahnya ke sana sih dari situ saya pengen nggak bahas ke sini. Intinya persiapkan diri, banyakin ilmu. Yang perempuan siapin ilmu jadi istri yang baik. Laki-laki siapin ilmu. Kalau tadi mau ngomong 23, 25, mau tahun ini dan sebagainya, ilmunya disiapin. Jangan sampai cuma ada keinginan doang, nggak ada ilmunya, kasihan. Ilmu dulu baru amal, gitu. Nah, berarti belajar. Berarti salah satu keresahannya adalah menyiapkan remaja-remaja ini supaya nanti bisa jadi kepala keluarga yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Berarti itu menjadi program apain juga bisa. Ngerti kan? Berarti paling tidak tadi ada keresahan-keresahan yang muncul yang disebutkan kurang lebih 4, dan saya yakin itu bisa lebih banyak daripada itu. Kita belum menyentuh loh pemahaman akidahnya. Remaja-remaja itu kayak gimana? Meresahkan. Bacaan Qur'annya meresahkan. Hafalan Qur'annya meresahkan. Termasuk kita. Meresahkan nggak hafalan kita ini? Meresahkan. Bang Lubis itu tahun 2013 pernah ke Gaza, ke Palestina. Ini peristiwa memalukan yang Bang Lubis alami. Datang ke sebuah masjid di sana namanya Masjid Ibnu Taimiyah. Ya. Di sana itu anak-anak kecil-kecil, kelas 3, kelas 4 SD, ya, kelas 5 itu rata-rata sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kalau kita udah tua-tua, juz 30 aja nggak hafal. Terus ngobrol deh Bang Lubis sama pembina. Dia nanya begini, kalian itu di Indonesia, kira-kira gitu kalau dia ngomong bahasa Indonesia, kita ngobrol pakai bahasa Inggris ya. Karena Bang Lubis nggak bisa bahasa Arab ya. Dia bilang gini, kalian itu di Indonesia baca Quran nggak sih? Iya baca Quran. Oh, kalau baca Quran, tolong dong bacain buat saya Al-Quran. Ya, dia minta Bang Lubis bacain Al-Quran buat dia. Langsung seketika itu Bang Lubis ambil tas, buka, nyari mushaf, nyari mushaf Al-Quran, buka. Tahu nggak ekspresi dia? Jadi agak aneh ngelihat orang kalau disuruh baca Quran buka mushaf. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Palestina itu pemahamannya ketika diminta membacakan Al-Quran itu bukan baca begitu, tapi murojaah hafalan. Sama seperti peristiwa dulu ketika Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud, sahabat beliau, ketika di majelisnya Rasulullah menyampaikan, Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud tolong bacakan padaku Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bukan kamu yang sebaik-baiknya membacakan Al-Quran. Tidak, aku ingin engkau membacakan Al-Quran untukku. Bukan, kan gak ada mushaf waktu itu gitu. Jadi hafalannya. Ini kita, ini termasuk nih yang perlu kita benahi nih, hafalan Quran di Arba'in itu kayak gimana. Karena sebaik-baiknya kita, sesoleh-solehnya kita, kalau nanti insya Allah nih kita berdoa nih sama-sama kita ngumpul di surga, ya. Ngomong-ngomong nih, kalau misalnya kita masuk surga, mudah-mudahan masuk surga semua, amin ya. Amin. Nanti di surga itu levelnya beda-beda. Apa yang menentukan level orang di surga? Jumlah hafalan Qurannya. Yang hafalnya cuma surat An-Nas, yaitu di surga An-Nas.
Hafalnya 30 juz, ya dia paling atas tuh. Kalau hafalan cuma 15 juz ya nggak di tengah-tengah lah dia gitu. Yang kira-kira nggak hafal Quran, surganya di mana? PR. Makanya nih sekarang misalnya antum nih motivasi, cari motivasi untuk menambah hafalan Quran. Kalau anak-anak di Palestina itu, kenapa mereka bisa hafalannya banyak-banyak? Tahu? Motivasi mereka. Dia bercanda teman-temannya. Misalnya ada yang hafalnya baru 4 juz, ada yang sudah hafal 15 juz. Itu yang 15 juz bilang tuh ke adik-adiknya yang masih hafal 4-5 juz itu. Dek, kamu hafalannya cuma segitu. Nanti di surga aku dadain kamu ya dari atas katanya. Dada aku udah juz 15 surganya gitu. Itu anak-anak usia nggak mau hafalan lagi banyak gitu. Kita seberapa kuat pengaruh hadis Rasulullah itu terhadap kehidupan kita. Ketika disampaikan riwayat seperti ini, seberapa kuat dia menggugah kita. Hadis-hadis ini bisakah memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran? Resah nggak kita? Resah. Berarti apa? Salah satu keresahan kita nggak dekat dengan hadis Rasulullah. Kita nggak cukup termotivasi dengan hadis Rasulullah. Justru kita lebih banyak termotivasi dengan buku-buku motivasi yang jauh dari Islam. Ya, tidak ada manusia yang terbaik selain Rasulullah. Banyak keutamaan-keutamaan yang disampaikan Rasulullah nggak cukup memotivasi remaja hari ini. Tentang sholat di masjid, tentang keutamaan tilawah Quran, tentang kemudian bersedekah, tentang menutup aurat. Semua kan banyak keutamaannya itu. Sholat sunnah, menjaga wudhu, berkata yang baik, ada makan, tidur, semuanya itu ada keutamaannya. Tapi tidak cukup memotivasi para remaja hari ini. Ini menjadi PR kita juga. Ya. Termasuk hal-hal sederhana tentang keutamaan istighfar. Berapa banyak di antara kita yang paham tentang keutamaan istighfar itu? Sehingga jarang di antara kita beristighfar. Padahal itu hal sederhana dan doa yang paling mudah. Cara doa yang paling mudah itu adalah dengan beristighfar. Tapi berapa banyak istighfar kita dalam sehari? Ini kan keresahan kita berikutnya. Ya. Itu kata Rasulullah, kalau orang beristighfar itu, ya, dengan dia beristighfar itu, kalau dia banyak beristighfar, dia minta apa aja sama Allah, itu dikabulkan sama Allah. Kalau istighfarnya banyak. Dan salah satu cara kita terus dekat sama Allah adalah dengan memperbanyak istighfar. Zikrullah yang baik itu salah satunya dengan istighfar sama Allah. Doanya kita dikabulkan. Nabi sudah pernah cerita ke sebagian tentang ceritanya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah dia jalan tuh jauh ke Mesir. Sampai di Mesir dia capek, dia istirahat di sebuah masjid. Ya kan? Istirahat di sebuah masjid, sampai di masjid itu apa yang terjadi? Diusir. Suruh pergi. Mulai dari cara yang halus sampai yang paling kasar. Dia udah nego ke takmir masjidnya kan? Aku cuma mau istirahat sebentar aja. Pergi. Dia keluar dari masjid, apa yang terjadi? Ketika dia keluar dari masjid, ada pedagang roti di luar masjid. Sini. Capek ya, istirahat aja sih. Di tempat si pedagang roti. Pedagang roti itu sambil Imam Ahmad bin Hanbal itu duduk di situ, dia terus ngerjain kerjaannya, beresin. Dan saat dia nyiapin adonan rotinya, membentuk rotinya, menyimpan rotinya, dia terus sambil beristighfar, sambil kerja itu dia istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal ini kan ulama besar, tapi nggak terkenal kayak kita sekarang yang banyak tampil. Kalau ulama-ulama dulu kan nggak banyak tampil, nggak ada YouTube kan zaman dulu kan. Jadi nama besarnya ketahuan, tapi orangnya yang mana itu nggak tahu. Tapi karyanya banyak di mana-mana. Jadi dia nggak tahu. Terus Imam Ahmad bin Hanbal ini nanya ke beliau si pedagang roti itu, kamu tuh dari tadi saya perhatiin, kalau pakai bahasa kita sekarang, dari tadi kamu tuh istighfar terus sambil bikin roti. Apa sih manfaat istighfar itu buat kamu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan nggak tahu Imam Ahmad bin Hanbal tentang keutamaan istighfar ya, tapi dia ngetes doang tuh, nanya ke orang itu.
Apa kata si pedagang roti itu? Dia bilang, demi Allah, dengan aku membiasakan istighfar ini, semua doa-doa aku itu dikabulkan oleh Allah. Nggak ada satupun doa aku sejak aku berislam ini dan aku membiasakan istighfar, nggak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan oleh Allah, kecuali satu saja. Satu doaku yang dari dulu belum dikabulkan Allah sampai hari ini, yaitu apa? Aku ingin sekali sebelum aku meninggal dunia, Allah berikan aku kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Aku pengen melihat wajahnya langsung di depan aku. Dan ini doaku yang belum dikabulkan sama Allah. Dia nggak tahu kalau di depan dia adalah Imam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, oh sekarang saya paham. Ternyata saya nyampe ke tempat ini semata-mata hanya karena istighfar. Katanya. Jadi tujuannya nggak tahu kenapa sampai diusir segala macam, akhirnya sampai ketemu sama si pedagang. Ngerti nggak maksud? Begitu dahsyatnya istighfar itu. Allah mengabulkan doa seseorang itu karena istighfar yang banyak. Coba deh latihan, banyakin istighfar. Itu dahsyatnya istighfar itu. Langsung apa istilahnya? Secara langsung kita itu langsung kebayang tuh dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Yang awalnya kita lupa. Aduh ya Allah, pernah dulu begini, ampun ya Allah, ampun ya Allah, dulu pernah begini. Ya pantas aja ketika kita begitu kan, kita mohon ampun sama Allah. Nggak ada lah karunia yang lebih dahsyat di dunia ini kecuali ampunan Allah. Antum mau dikasih kekayaan yang banyak sama Allah tapi nggak diampuni dosanya? Oh, dikasih kekayaan tapi dosanya nggak diampuni. Tapi kalau kita istighfar, yang pertama kali dilakukan sama Allah apa? Mengampuni dosa kita. Maka apa? Keresahan-keresahan kayak tadi ini perlu kita tingkatkan. Keresahan terhadap pengurusnya perlu. Wah kayak tadi kan bacaan Quran kita belum beres nih. Waduh, kita mengenal keutamaan-keutamaan ini belum beres nih. Ke pengurus dulu misalnya gitu kan. Berarti ini nanti jadi program. Nah, ketika dia menjadi program itu, ada proses kan dari keresahan itu. Muncul apa? Ide. Jadi mulailah nanti kepengurusan baru ini dengan memunculkan keresahan-keresahannya dulu, apa yang terjadi di sekitar kita Arba'in ini, baru kemudian berikutnya dihadirkan ide-ide kita mau ngapain aja. Berangkat dari keresahan tadi. Jadi program-program kita itu nggak asal jalan. Yang penting ada program, nggak begitu. Tapi berangkatnya dari keresahan. Jadi nanti program kerja kita itu adalah menyelesaikan, menuntaskan, mengatasi keresahan-keresahan yang sudah ada. Jadi bukan sembarangan. Kalau dulu bikin program di mana? Tahu lah Bang Lubis, kalau cuma bikin baksos-baksos kayak gitu dari semua remaja masjid itu yang paling gampang. Apakah itu berdasarkan keresahan? Belum tentu. Karena itu yang paling gampang. Biasanya programnya apa Pak? Sama Mas. Itu paling gampang tuh. Donor darah. Ya kalau nggak donor darah, hitanan massal. Ini yang paling gampang nih. Udah umum itu program begitu. Mari mindset kita rubah. Bisa nggak kita bikin program yang lebih ngena ke remaja itu? Nah itu hanya bisa terjadi kalau kita lakukan dengan berdasarkan apa? Keresahan. Keresahan menghasilkan apa? Ide. Idenya antum banyakin. Ide yang banyak untuk menjadi solusi terhadap keresahan itu. Kalau ide antum bagus, ya program antum bagus, bermanfaat, maka disinilah antum nanti bakal mendapatkan kepercayaan dari siapapun. Dalam bahasa psikologinya namanya antum memiliki loyalis. Banyak remaja yang akan loyal sama Arba'in. Udah ikut Arba'in aja. Kenapa? Kita bisa begini, kita bisa begini, kita bisa begini. Aku loh ikut Arba'in itu langsung hafiz Quran loh sekarang. Amin. Ya kan? Coba aku dulu sebelum masuk Arba'in kayak masuk ke klinik tompang gitu. Aku itu gatal-gatal masuk Arba'in, gatal-gatalnya pindah sih. Bukan begitu. Intinya remaja-remaja yang kita ajak itu mereka bisa mendapatkan manfaat sehingga mereka loyal bersama kita. Kenapa? Orang nggak akan loyal kalau antum nggak punya ide. Semakin dahsyat ide antum, semakin orang loyal sama antum. Dan disitulah antum terlatih jiwa kepemimpinannya. Maka antum akan dikatakan pemimpin kalau di belakang antum ada yang ngikutin antum. Nah nanti di Arba'in ini latih itu. Berapa banyak tuh pengikut antum. Dan insya Allah mereka itulah yang nanti akan menjadi saksi di akhirat. Aku dulu pernah, aku awalnya hidupku begini, tapi diajak tuh sama mas yang itu. Dia tuh yang ngajak aku, jadi aku
dekat sama masjid. Dahsyat, luar biasa. Apa? Munculkan keresahan, hadirkan ide. Dari ide-ide yang baik itu kita punya loyalis yang banyak. Loyalis itu maksudnya anggota Arba'in itu. Sekarang anggota Arba'innya kan segini. Dulu kan awalnya nggak segini. Nah, tapi sekarang ada segini yang bisa jadi pengurus. Besok-besok bisa nggak lebih banyak dari ini? Kalau kita ada pelatihan pengurus lagi bisa nggak ini kita penuhin ini ruangan ini bisa nggak? Insya Allah bisa. Kalau ide antum makanya mulai hari ini nanti kalau rapat, kalau udah kebentuk pengurusnya bikinlah ide-ide yang bagus, yang dahsyat-dahsyat. Remaja masjid lain belum tentu punya. Bukan kita mau pamer, bukan kita mau sok dengan remaja masjid lain. Justru kita niatin dengan usaha kita, kesungguhan kita. Kita bukan mau nunjukin sama mereka ya. Tapi kalau misalnya apa yang antum kerjakan menjadi inspirasi buat masjid, buat remaja masjid lain, kan luar biasa. Menjadikan baik satu orang aja itu lebih baik daripada dunia seisinya lah. Antum ini membaikkan remaja masjid yang apa namanya? Yang lain, yang itu banyak orang di situ. Antum bisa bayangin. Tiba-tiba nanti ada sebuah remaja masjid yang ada di daerah mana misalnya, pedalaman apa, Pulau Sumatera, di Nias, ujung sana. Dia bilang, aku itu googling, lihat di Facebook ada fanpage Arba'in. Arba'in itu remaja masjid di Bali. Mereka punya kegiatan gini, keren banget loh, aktif mereka itu. Lihat di video-video kegiatan. Mereka nggak pernah ketemu begitu, tapi karena mereka lihat kegiatan kita di sosmed, kenapa nggak kita bikin kayak gini aja remaja masjid kita? Coba, kita nggak tahu di sana mereka dia apa namanya ngapain di titik mana, daerah mana, tapi ternyata apa yang kita kerjakan bisa menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Dahsyat. Ya, berapa banyak tuh ya kayak banyak. Ketika apa namanya ide-idenya besar, kira-kira bisa nggak Arba'in ini bisa menghasilkan ide-ide yang tergantung dari keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk apa? Menyiapkan diri kita, menginfakkan, mewakafkan diri kita untuk berdakwah bersama Arba'in. Saya kira itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.